Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Ucaksana. Saya akan menjelaskan model-model formulasi kebijakan. Yang pertama, ada model formulasi rasional. Kebijakan rasional diartikan sebagai kebijakan yang mampu mencapai keuntungan sosial tertinggi. Kebijakan sebagai laba sosial maksimum, yaitu hasil kebijakan harus memberikan keuntungan bagi masyarakat yang telah membayar lebih, dan pemerintah mencegah kebijakan bila biaya melebihi manfaatnya. Selanjutnya, banyak kendala rasionalitas dan model menolong untuk mengidentifikasinya. Selanjutnya, karakteristik rasionalitas sangat banyak dan bervariasi. Berikut adalah contoh kasus rasionalitas. Rasionalkah melarang becak beroperasi di gang di Jakarta? Bagaimanakah membandingkan antara korban ekonomis, tukang becak dan keluarganya, maupun masyarakat penerima jasa becak yang akhirnya mengalami kesulitan mencari sarana transportasi dengan nilai keindahan di kota Jakarta? Berikut kesimpulannya. Model ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya, yaitu memperbandingkan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini mengedepankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis. Model selanjutnya adalah model inkremental. Model inkremental adalah pembuatan kebijakan yang melalui proses politisi di mana di dalamnya ada tawar-menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri. Berikut adalah analisis model inkremental. Analisis dengan model inkremental ini memberikan jalan berbeda dari rasional komprehensif atau sinoptis. Selain menawarkan kemudahan dalam analisis karena tidak perlu melakukan analisis secara cermat dan teliti, cukup melihat kebijakan yang telah ada kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang terus berubah. Cukup melakukan utak-atik penyesuaian. Hal tersebut merupakan analisis. Kebijakan publik dibuat oleh perumus kebijakan tanpa harus melihat atau meneliti dengan komprehensif, sehingga dari alternatif yang ada, secara singkat diputuskan untuk dijadikan kebijakan dan kegiatannya menjadi terus-menerus. Karena kebijakan yang dibuat tidak ada yang benar-benar untuk dijadikan pemecahan masalah secara berkelanjutan, hanya untuk masalah yang hadir sekarang. Berikut adalah contoh kasus inkremental. Kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Pemerintahan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merubah kurikulum pendidikan nasional. Terhitung, Indonesia sudah sebanyak 11 kali mengubah kurikulum yang ada dan diberlakukan di pendidikan di Indonesia. Hal ini dengan tujuan mencapai pengaruh yang maksimal terhadap anak didik secara nasional. Berikut kesimpulannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa inkremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai sesuatu kelanjutan kegiatan pemerintahan di masa lalu dengan hanya menambahkan atau merubah sedikit demi sedikit. Model selanjutnya adalah model kelembagaan. Formulasi kebijakan dengan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Menurut model ini, kebijakan merupakan output dari lembaga. Hubungan antara kebijakan publik dan lembaga pemerintah itu sangatlah erat kaitannya. Suatu kebijakan atau tidak akan dianggap sebagai kebijakan publik jika kebijakan tersebut tidak ditetapkan dan diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Pemerintah memberikan 3 karakteristik kebijakan publik. Yang pertama, pemerintah memberikan legitimasi atau pengesahan terhadap kebijakan publik. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah berdampak pada kewajiban hukum bagi warga masyarakat untuk mematuhinya. Yang kedua, kebijakan pemerintah bersifat seragam atau universality, yang mana artinya kebijakan pemerintah berlaku bagi semua kalangan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah mempunyai kewenangan untuk memaksa, yang artinya pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan sanksi, menghukum, memenjarakan bagi mereka yang tidak mematuhi kebijakan yang ditetapkan. Walaupun ada sanksi di masyarakat atau organisasi lain terhadap anggotanya, namun itu semuanya bersifat terbatas. Yang selanjutnya ada model kelompok atau grup. Model kelompok merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan yang dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Dengan demikian, pembuatan kebijakan terlihat sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara bergaining, negosiasi, dan kompromi. Model-model kelompok terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan publik dipandang sebagai hasil keseimbangan kelompok. Yang kedua, model kelompok mencerminkan keseimbangan yang tercapai dalam perjuangan atau pertarungan antar kelompok. Dan yang ketiga, pembuatan kebijakan terlihat sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan
dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara bargaining, negosiasi, dan kompromi. Berikut kesimpulannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perumusan kebijakan model kelompok sesungguhnya merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang di dalamnya berbagai kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Model teori permainan. Menurut Dimyati, teori permainan adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat ada dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Pihak-pihak yang bersaing ini diasumsikan bersifat rasional dan cerdas. Artinya, masing-masing pihak akan melakukan strategi tindakan yang rasional untuk memenangkan persaingan itu, dan masing-masing pihak juga mengetahui strategi pihak lawannya. Selanjutnya, pihak ini disebut pemain. Berikut adalah tujuan teori permainan. Tujuan teori ini adalah menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain. Kegunaan dari teori permainan adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisa masalah pemilihan strategi. Menggunakan teori permainan, maka langkah pertama adalah menentukan secara eksplisit pemain, strategi yang ada, dan juga menentukan preferensi serta reaksi dari setiap pemain. Berikut adalah kesimpulannya. Model teori permainan adalah suatu model yang sangat abstrak dan deduktif yang ada di dalam suatu kebijakan. Konsep kunci dari teori permainan adalah strategi yang digunakan dalam pembuatan kebijakan. Inti dari teori permainan yang terpenting adalah bahwa ia mengakomodasi kenyataan yang paling real, bahwa setiap negara, setiap pemerintahan, setiap masyarakat tidak hidup dalam vakum. Model ini biasa dicap atau juga dianggap sebagai model konspiratif. Proses penentuan kebijakan publik dalam teori permainan ini juga memiliki teori pendekatan yang sangat rasional, di mana teori pendekatan itu akan dilakukan ketika terdapat pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau diterangkan dengan fakta-fakta yang tersedia, dikarenakan sebagian besar dari kepingan fakta tersebut tersembunyi. Mungkin cukup sekian, saya Hari Wicaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.